Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala habibi qulubil alamin abil qasimi Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin siyama baqiyatullah fil ard arwahuna fidah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul lagi di forum ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebulan penuh kita akan menjalankan ibadah puasa. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah dan maghfirah, bulan introspeksi diri, bulan yang menjadi sekolah bagi siapapun yang sedang belajar ilmu menahan hawa nafsu, agar kita senantiasa merasa rendah diri, bersikap egaliter, sederajat, equally. Perjuangan untuk menahan rasa haus dan lapar selama beberapa jam di bulan Ramadan memberikan banyak sekali pembelajaran bagi kita semua, tanpa pandang bulu baik itu orang kaya maupun miskin. Dalam sebuah riwayat, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata bahwa puasa disyariatkan agar orang kaya dan orang miskin menjadi sederajat. Innama faradallahu siyama liyastawi bihil al-ghani wal faqir. Ibadah puasa diwajibkan untuk semua kalangan, baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Semuanya diwajibkan dalam waktu tertentu merasakan satu hal yang sama. Padahal di bulan lain hanya orang miskinlah yang harus menanggung rasa haus dan lapar. Bulan Ramadan menghilangkan sekat perbedaan itu. Semua harus merasakan hal yang sama selama beberapa jam. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui di zaman sekarang, budaya flexing, budaya pamer kekayaan semakin menjamur. Media sosial membuat manusia jauh sekali dari perasaan empati. Dan bulan puasa, bulan Ramadan ibarat oase di padang tandus. Di media sosial setiap hari kita dicekoki konten mukbang. Ada yang tahu konten mukbang itu apa? Konten makan di depan kamera dengan suara kecapan atau yang kita kenal dengan ASMR. Konten mukbang ini makanannya bermacam-macam dengan harga yang bermacam-macam pula, dari yang makanan street food sampai makanan kelas elit. Konten mukbang juga ada yang berupa konten mas besar dibalut komedi, yang kemudian makanannya dibuang-buang dengan menggunakan mikrofon yang mampu membuat suara kecapan si pembuat konten saat makan itu terdengar oleh penonton sekalian, sehingga membuat para penonton makin berselera untuk makan. Tapi di balik konten tersebut, disadari atau tidak, sebenarnya masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan makanan. Banyak tanggapan dari netizen yang melihat konten mukbang sebagai bentuk konten ASMR yang dapat menenangkan bagi penontonnya. Tapi tidak sedikit pula yang mengkritik mukbang sebagai konten yang kurang enak dilihat. Mukbang memang tidak mengharuskan pembuat konten ini memiliki bakat. Oleh karena itu, cukup banyak pembuat konten mukbang yang justru dapat melanggengkan budaya
Food waste. Apa yang dimaksud food waste? Food waste dikategorikan sebagai makanan yang siap dikonsumsi, tapi dibuang begitu saja, seperti dibuangnya makanan karena warna atau tampilan. Makanan yang tidak dihabiskan sehingga akhirnya dibuang, kemudian serpihan-serpihan bahan ketika menyiapkan makanan dan semacamnya. Sayangnya, hal itu justru meningkat pada saat pandemi COVID-19 yang secara mendadak mengharuskan seluruh masyarakat melakukan segala aktivitas dari rumah. Setidaknya di periode tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia membatasi pergerakan warganya hingga lebih dari 3 bulan. Kita juga merasakannya di Indonesia. Pada kurun waktu tersebut, terciptalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak seimbang, di mana ada masyarakat yang kelaparan dan ada pula yang kelebihan makanan sampai-sampai membuangnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa pembuat konten mukbang yang sekedar ingin mendapatkan AdSense. Tapi meskipun begitu, konten mukbang itu sendiri bukan satu-satunya yang dirasa mempunyai implikasi besar terhadap peningkatan food waste. Memang konten mukbang dirasa tidak merugikan diri sendiri dan malah menjadi pasar yang banyak digandrungi, terutama selama pandemi berlangsung, di mana kita hampir semua masyarakat berhenti melakukan kegiatan operasional dari tempat publik, baik dari sekolah, museum, acara dan konser, mal, bioskop, dan lain sebagainya. Sehingga membuat masyarakat jadi lebih mengandalkan gadgetnya untuk mencari dan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal, termasuk acara hiburan, seperti konten mukbang yang semakin marak di media sosial. Akan tetapi, konten mukbang yang disajikan dengan pola konsumsi makanan yang berlebihan sampai tidak habis sebenarnya dapat mempengaruhi penonton untuk melakukan hal yang serupa. Dan budaya populer ini sangat bertolak belakang dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mana banyak orang di PHK dan terjadi kelaparan karena kekurangan makanan di mana-mana. QR Asia melansir peneliti dari Institusi Ilmu Geografi dan Penelitian Sumber Daya Alam Chen Sengquim menyatakan kekhawatirannya akan arah dari video mukbang. Maksud dari Chen adalah video-video tersebut sangat bertolak belakang dengan ide membentuk kesadaran akan preservasi dan mengurangi limbah di tengah masyarakat. Dan menurut saya sendiri, meskipun konten mukbang sudah masuk ke dalam budaya populer dan memiliki cukup banyak pendukung, sudah semestinya kita melihat pentingnya ide-ide dasar dari makan sewajarnya, serta mensyukuri ketersediaan pangan. Manajemen limbah makanan yang semakin dikampanyekan oleh berbagai pihak pun berhasil menumbuhkan kepekaan masyarakat tentang pentingnya prevensi lingkungan. Namun, hal ini juga perlu didukung dari
pencipta konten mukbang untuk menyajikan isi konten yang lebih bertanggung jawab dengan kualitas makanan yang sewajarnya, bahkan bisa membantu sesama dengan sarana siaran makanan tersebut. Untuk kelangsungan kehadiran konten mukbang di tengah masyarakat modern akan lebih baik jika pembuat konten juga ikut mengkampanyekan kepada penonton guna membangun masyarakat untuk menghargai makanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya food waste. Jadi fenomena mukbang yang viral dan menjadi bahan canda dan tawa yang seolah-olah asyik untuk dilihat sebenarnya menjadi fenomena yang berbalik dan berbeda yang membuat hati kita tersayat. Mari kita tengok saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, berapa banyak warganya yang terancam kelaparan. Jika mukbang identik dengan makan besar dan banyak, tidakkah kita berpikir banyak saudara-saudara kita di Suriah yang mati karena kelaparan? Banyak bayi yang meninggal di Suriah, banyak bayi yang meninggal dengan kondisi tulang rusuk menonjol di bawah kulit karena kelaparan dan gizi buruk. Tak perlu jauh-jauh, bukankah saudara-saudara kita di Indonesia pun sebagian masih mengalami gizi buruk dan sulit memenuhi kebutuhan perutnya? Padahal Rasulullah bersabda, tidaklah anak-anak Adam menerima makanan yang lebih buruk dari perut. Cukuplah untuk anak Adam ganti suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, dapatkannya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk memenuhi yang lain. Banyak hal yang kita harus pelajari sebelum mengikuti fenomena ini. Mengingat banyak saudara-saudara kita yang mati kelaparan karena kekurangan makanan. Bukan hanya di Suriah, tapi banyak negeri muslim lainnya yang mati karena kelaparan. Semoga di bulan Ramadan ini, bulan yang mengajarkan kita tentang sikap rendah hati dan sikap egaliter, menjadi bulan introspeksi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang menutup mata dan tidak peduli dengan kondisi sekitar. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bijaksana dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.